Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan contoh soal dan pembahasan ujian sekolah matematika SMP Jepara tahun pelajaran 2020-2021 untuk nomor 17 sampai dengan 25. Melanjutkan dari video yang sebelumnya ya, sampai nomor 16, maka kita memasuki nomor 17. Diketahui segitiga PQR dan segitiga KLM kongruen. PQ sama dengan LM dan QR sama dengan KL. Pasangan sudut yang sama besar pada kedua segitiga tersebut adalah A. Sudut RPQ sama dengan sudut KLM, B. Sudut PQR sama dengan sudut KML, C. Sudut PRQ sama dengan sudut MKL, D. Sudut QRP sama dengan sudut LMK. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, apakah harus digambar? Ini salah satu alternatif cara mengerjakannya. Tidak harus digambar ya. Nah, jika kita tidak menggambar, maka kita perhatikan pasangan sisi yang sama. Di sini segitiga PQR dan segitiga KLM kongruen. Kongruen artinya panjang sisinya sama, besar sudut yang bersesuaian juga sama. Diketahui PQ sama dengan LM. Ketika garis atau sisinya itu PQ, berarti sudut yang di depannya adalah titik yang tidak disebutkan di sini. Segitiganya PQR, berarti ada titik P, Q, dan R. Di sini sudah disebut PQ, berarti sudutnya adalah sudut R. Di tengahnya ini R, atau bisa kita lengkapi PRQ boleh, QRP juga boleh, tapi pada jawaban ada QRP, ada juga PQR ya. Di sini kita ambil yang PRQ. Sudut PRQ, kemudian LM, KLM, sudah ada LM, berarti yang tidak ada K, K-nya kita taruh tengah. Berarti sudut PRQ sama dengan sudut MKL. Kita lihat pada jawaban ada yaitu yang C, sudut PRQ sama dengan sudut MKL. Kemudian sisi yang berikutnya QR sama dengan KL. Jika sisinya QR berarti titik yang tidak ada yaitu titik P, maka P-nya di tengah. Sudutnya adalah sudut P atau sudut RPQ. Akan sama dengan KL. KL berarti di sini harusnya KLM, sudah ada KL berarti sudutnya sudut M, atau jika kita lengkapi LMK atau sudut KML. Nah, berarti jika sisi QR sama dengan sisi KL, maka sudut RPQ sama dengan sudut LMK. Kalau yang A ini pernyataan salah karena bukan LMK tapi KLM. Kemudian untuk sudut yang satunya, karena segitiga punya dua sudut, ini sudah R, sudah P, kita perhatikan yang tengah ya. RP berarti yang belum adalah sudut Q. Di sini KL berarti yang belum adalah sudut M. Di sini KM berarti yang belum adalah sudut L, sehingga sudut PQR sama dengan sudut KLM. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang ED sama dengan 14 cm, panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan 20 cm, panjang garis FB adalah A 17 cm, B 18 cm, C 19 cm, D 20 cm. Nah, ketika ada soal seperti ini, maka kita tambahkan keterangan yang ada. ED 14 cm, AB sama dengan BC sama dengan CD yaitu 20 cm. Kemudian untuk mengerjakannya kita beri garis bantu di sini yang berwarna biru. Di sini AB kita perpanjang sampai dengan G sehingga BG ini panjangnya sama dengan CD yaitu 20. Kemudian ED juga kita perpanjang. Tadi perpanjangan AB dan perpanjangan ED berpotongan di G ini ya, sehingga akibatnya BGDC ini merupakan jajar gincang, sehingga
BG sama dengan CD 20 cm, DG juga sama dengan CB yaitu 20 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah FB. Nah, untuk mencari panjang FB, kita gunakan segitiga ABF dengan segitiga AGE. Nah, ini segitiga AGE ya maksudnya, bukan ACE. ABF dengan AGE dengan perbandingannya berarti AB per AG akan sama dengan FB per EG. Dengan AB itu 20, AG berarti 20 tambah 20 yaitu 40 sama dengan FB belum tahu, kemudian EG yaitu 14 ditambah 20 atau 20 ditambah 14. Kemudian kita hitung 20 per 40 disederhanakan dibagi 20 untuk pembilang dan penyebut diperoleh 1 per 2 sama dengan FB per 20 tambah 14 yaitu 34. Kemudian kita kalikan silang. 2 kali FB sama dengan 34 dikali 1 yaitu 34. Berarti mencari FB 34 dibagi 2 yaitu 17. Jadi panjang sisi FB adalah 17 cm. Berikutnya nomor 19 masih tentang kesebangunan. Sultan ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu, dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, D. Dengan jarak seperti gambar ini tongkat A, B, C, dan D. Sultan ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Berapa lebar sungai tersebut? A 11 meter, B 12 meter, C 15 meter, D 16 meter. Nah, untuk menjawab ini, maka untuk titik yang pohon ini kita beri nama titik P. Kemudian kita perhatikan segitiga. Di sini segitiga PDC sebangun dengan segitiga PAB. Sehingga perbandingannya PD per PA akan sama dengan DC per AB. DC per AB adalah 6 per 8. PD per PA sama dengan 6 per 8. PD itu X, kita belum tahu. PA berarti X ditambah 4 akan sama dengan 6 per 8 disederhanakan yaitu 3 per 4. Kemudian kita kali silang. X kali 4 itu 4X akan sama dengan 3 dikalikan X tambah 4. Sehingga 4X akan sama dengan 3 kali X tambah 4. Kemudian kita buka kurungnya. 3 dikali X, 3X, 3 dikali 4, 12. 4X sama dengan 3X ditambah 12. Kemudian kita pindah ruas ya 3X-nya. Menjadi 4X kurangi 3X sama dengan 12. 4X dikurangi 3X itu X, sehingga nilai X-nya adalah 12. Maka lebar sungai yang dimaksud adalah 12 meter. Berikutnya untuk soal nomor 20 kita memasuki soal bangun ruang sisi datar. Perhatikan gambar prisma berikut. Volume prisma tersebut adalah A 800 cm3, B 1200 cm3, C 1400 cm3, D 1800 cm3. Nah, kita perhatikan prisma di sini. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang kongruen. Berarti di sini alas dan tutupnya adalah trapesium, maka prisma ini kita namakan prisma trapesium. Yang diketahui tinggi prisma adalah jarak antara alas dan tutup. Jadi tinggi prismanya 20 cm. Kemudian untuk alas trapesiumnya A-nya ini 7, kemudian B ini 13. Tinggi trapesiumnya belum tahu ya. Ini tinggi trapesium, maka kita cari. Kita buat dulu garis tingginya. Ini sama dengan yang atas 7, 13 kurangi 7, 6, dibagi 2 berarti 3 dan 3. Kemudian kita gunakan triple Pythagoras. Sisi miring ini 5, 3 titik-titik 5. Triple Pythagorasnya adalah 3, 4, 5.
maka tinggi trapesiumnya adalah 4 cm. Misal lupa dengan triple Pitagoras, berarti dicari menggunakan teorema Pitagoras biasa. T trapesium kuadrat akan sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nanti ketemunya juga sama, yaitu 4 cm. Baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume prisma. Volume prisma yaitu luas alas kali tinggi prisma. Luas alas, alasnya trapesium, berarti setengah dikali A tambah B atau jumlah sisi sejajar, dikali tinggi trapesium, masih dikali tinggi prisma. Setengah dikali nilai A dan B nya 7 dan 13, berarti setengah dikali 7 tambah 13, dikali tinggi trapesiumnya 4, dikali tinggi prismanya 20. Yang bisa dibagi 2, kita bagi dulu ya. 4 di sini saya bagi 2 atau saya kalikan setengah. Setengah dari 4 yaitu 2, kemudian 7 ditambah 13 itu 20, kemudian yang belakang ini tetap, sehingga tinggal 20 dikali 2 kali 20. 20 kali 2, 40 kali 20 yaitu 800, sehingga volume prismanya adalah 800 cm kubik. Soal nomor 21 tentang bangun ruang sisi lengkung. Perhatikan kaleng susu berikut. Diameter kaleng susu tersebut 10 cm dan tingginya 11 cm. Luas minimum kertas yang digunakan untuk label kaleng adalah A. 314 cm persegi, B. 345,4 cm persegi, C. 628 cm persegi, D. 690,8 cm persegi. Kita uraikan dulu unsurnya. Diameternya 10 cm, berarti jari-jarinya 5 cm. Tingginya 11 cm. Yang ditanyakan adalah luas minimum kertas yang digunakan untuk label, berarti hanya bagian sini. Maka bukan luas permukaan utuh ya, melainkan hanya luas selimut kaleng. Luas selimut kaleng rumusnya adalah 2πRT atau luas selimut tabung ya, 2πRT. Karena R-nya 5 berarti Pi-nya kita ambil 3,14. 2 kali 3,14 dikalikan 5 kali 11. Saya kalikan yang lebih mudah dulu, saya gunakan sifat asosiatif. 2 kali 5 yaitu 10, 3,14 kali 11 yaitu 34,54, karena dikali 10 komanya mundur 1, berarti 345,4 cm persegi. Itulah luas selimut kaleng atau kertas untuk label kaleng. Soal nomor 22 masih tentang bangun ruang sisi lengkung. Perhatikan gambar berikut. Volume kerucut pada gambar adalah A. 4928 cm kubik, B. 3696 cm kubik, D. 2512 cm kubik, D. 1232 cm kubik. Nah, kita perhatikan dulu gambarnya. Diketahui diameternya 14 cm dan ini bukan tinggi ya, ini adalah S atau garis pelukis, yaitu 25 cm. Karena diameternya 14 berarti jari-jarinya 7, S-nya 25 cm. Kemudian volume itu dibutuhkan tinggi, maka untuk mencari tinggi kita gunakan triple Pitagoras. Jari-jarinya 7, sisi miringnya 25. 7,25 yaitu 7, 24, 25. Maka tinggi dari kerucut ini adalah 24 cm, atau boleh pula dicari dengan teorema Pitagoras manual. T kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat, hasilnya akan sama dengan 24 cm. Kemudian kita hitung volume kerucut, yaitu sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T, sepertiga Pi R kuadrat T, 1/3 dikali, karena R-nya 7 berarti nilai Pi-nya 22/7, dikali R kuadrat, berarti 7 kali 7 kali tingginya 24.
Kita sederhanakan 22/7 kali 7 berarti tinggal 22. Masih ada 7. Kemudian sepertiga dari 24 yaitu 8. Tinggal dikalikan 22 kali 7 kali 8. 154 dikali 8 yaitu 1232 cm3. Soal nomor 23 masih tentang bangun ruang sisi lengkung. Perhatikan gambar di samping, sebuah benda berbentuk kerucut dan belahan bola. Luas benda tersebut adalah A. 115 pi cm persegi, B. 160 pi cm persegi, C. 165 pi cm persegi, D. 265 pi cm persegi. Kita uraikan dulu unsurnya. Diameternya 10 cm berarti jari-jarinya 5 cm. Tinggi kerucutnya 12 cm. Karena luas maka kita butuh S ya. S ini kita gunakan triple Pythagoras. Di sini jari-jari itu 5, 12, 13 untuk triple Pythagorasnya. Atau boleh pula 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. S-nya kita peroleh 13 cm. Luas benda di sini adalah luas permukaan atau luas sisi terluar. Di sini berarti yang atas dia berbentuk selimutnya saja karena alas kerucut ini nggak bisa dipegang, berarti luas selimut kerucut ditambah luas kulit belahan bola atau luas belahan bola berongga. Kita anggap berongga karena yang di dalamnya ini tidak dapat kita sentuh. Luas selimut kerucut tadi pi rs, sedangkan luas belahan bola adalah 2 pi r kuadrat. Karena pada jawaban pi-nya dibiarkan dalam bentuk pi, maka pi ini pun tetap kita tulis pi. Pi kali r-nya 5 kali s-nya 13 masih ditambah 2 pi r kuadrat. 2 kali pi kali 5 kuadrat. Pi kali 5 kali 13. 5 kali 13 65. Sehingga pi kali 5 kali 13 itu 65 pi. Kemudian masih ditambah 2 pi 5 kuadrat nilainya 25. Kita selesaikan dulu yang belakang ya. 2 kali pi kali 25. 2 kali 25 50 berarti 50 pi. 65 pi ditambah 50 pi yaitu 115 pi. Soal nomor 24 tentang statistika atau tentang penyajian data. Data berat badan siswa di suatu kelas disajikan sebagai berikut. Median data di samping adalah, di sini gambarnya ada di samping ya, maka saya sebutkan media data di samping adalah A 37, B 37,5, 37,5, C 38, D 38,5. Kita ingat dulu median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Kita lihat dulu di sini berat badannya sudah ditulis urut dari kecil ke besar. Kemudian turus ini menunjukkan proses penghitungan frekuensi atau banyaknya siswa. Untuk berat badan 36 ada 5 siswa, 37 ada 15, 38 ada 7, 40 ada 9, 42 ada 4 siswa. Kemudian untuk mencari median kita cari dulu banyak siswa seluruhnya, yaitu 5 tambah 15 ditambah 7 tambah 9 tambah 4, yaitu 40. Kemudian median tadi adalah nilai tengah. Nah, ketika data genap berarti mediannya karena 40 kita bagi 2 yaitu 20, berarti data ke-20 dan data ke-21 kita bagi dengan 2. Data ke-20, untuk mencari data ke-20 tidak perlu kita urutkan satu persatu ya, tapi bisa kita lihat. Siswa urutan 1 sampai 5 ini ada 36 siswa. Kemudian sampai ke 37 di sini total semuanya ada 20. Berarti siswa urutan ke-20 nilai berat badannya masih 37. Jadi siswa ke-21 berat badannya 38.
Sehingga medianya 37 ditambah 38 kita bagi 2, yaitu 37,5.